Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas IPI 4A yang beranggotakan saya sendiri Sari Dewi Eka Nur Aziza, yang kedua Awanda Aulia Cahyani, yang ketiga Rindi Inaya, yang keempat Siti Fatimatuz Zahro, yang kelima Laila Nisa Salsabila, dan yang keenam Aurora Salsa Umayyi Putri. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi tentang industri perbukuan. Pengertian industri perbukuan. Secara umum, industri diartikan sebagai bentuk kegiatan ekonomi yang berkaitan erat dengan menciptakan sesuatu yang memiliki nilai tambah dan barang tertentu yang menghasilkan keuntungan. Menurut KBBI, penerbit adalah orang yang membangun perusahaan untuk menerbitkan buku, majalah, dan lain-lain. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa industri penerbitan buku adalah sebuah kegiatan industri yang berkontribusi besar pada peningkatan kualitas SDM di Indonesia di bidang penerbitan buku. Pengembangan industri buku di Indonesia. Perkembangan industri buku di Indonesia telah ada sejak sebelum Indonesia merdeka. Berdasarkan penelitian Dr. Edward, industri penerbitan buku di Indonesia pertama dimulai sekitar tahun 1650 sampai 1870. Orang pertama yang menerbitkan buku adalah Johannes Nieuwhof yang tinggal di Indonesia menerbitkan sebuah almanak. Kemudian pada tahun 1809 terdapat dua perusahaan percetakan yang melakukan merger dan menamakan diri dengan New Government Printing Office atau dikenal sebagai percetakan negara. Perusahaan tersebut kemudian memonopoli dunia percetakan seperti mencetak berita resmi dari pemerintah yang awalnya dikenal dengan Batavia Chess Colonial Courant tahun 1800 sampai 1811. Karena kondisi politik bergejolak, maka industri penerbitan menjadi tidak stabil. Setelah merdeka, urusan penerbitan diambil alih sepenuhnya oleh pemerintah Indonesia. Secara resmi, tanggal 7 September 1945, didirikannya Badan Usaha Milik Negara dalam penerbitan yang dikenal dengan Badan Penerbit Nasional. Jenis buku yang diterbitkan pertama adalah karya sastra. Saat ini, industri buku di Indonesia telah mengalami kemajuan. Industri terbesar dimiliki oleh Gramedia. Buruknya kondisi industri buku ini semakin parah saat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada November 2011 membubarkan Dewan Buku Nasional dengan alasan lembaga non-struktural tersebut dianggap tidak menunjukkan kinerja baik. Dengan dibubarkannya lembaga tersebut, maka Indonesia kehilangan lembaga penanggung jawab buku. Selama ini pemerintah hanya mengurus penerbitan buku sekolah, sedangkan buku kategori lain kurang memperoleh perhatian. Industri pembukuan di era pandemi. Sejak era teknologi digital berkembang pesat, industri perbukuan telah menghadapi tantangan berat melalui buku versi digital. Ditambah dengan adanya COVID-19 yang masih berlangsung, memaksa penerbit untuk melakukan berbagai upaya menggenjot penjualan baik dengan konvensional maupun dalam jaringan daring serta mengikuti pameran buku. Berdasarkan hasil survei Dikabis, sebanyak 58,2% penerbit mengeluhkan penjualan yang turun lebih dari 50%. Ketua Ikatan Penerbit Indonesia atau IKAPI, Menten Andi Subut Trisnahadi, dengan kondisi ini, penerbit melakukan sebagai upaya untuk menggenjot penjualan. Pameran buku salah satu upaya untuk pemulihan dan sekaligus untuk menormalisasi keadaan tersebut. Buku merupakan ekspresi budaya hidup dan sebagai bagian dari bahasa yang dipilih, yakni ditulis, diproduksi, dipertukarkan, digunakan, dan dihargai dalam latar bahasa dan budaya tertentu. Selain itu, juga menyediakan marketplace di IKAPI Store. Hal itu dilakukan untuk membantu penjualan penerbit dan memudahkan masyarakat yang ingin membeli buku di marketplace secara resmi. Industri buku di era digital. Pada masa dahulu, jika ingin membeli buku, maka pembaca harus ke toko buku. Karena informasi mengenai buku yang baru terbit diperoleh di sana. Itu pun hanya di daerah yang terakses toko buku atau pembaca harus menunggu resensi dari media konvensional seperti koran, majalah, ataupun buletin untuk mendapatkan informasi mengenai buku. Jadinya pembaca tidak leluasa dan cepat dalam mencari informasi mengenai buku-buku. Akan tetapi di era digital ini, mekanisme industri buku berubah dari konvensional ke digital. Di era digital ini, setiap orang
bisa memperoleh informasi di mana saja dan kapan saja. 2 tahun terakhir, industri perbukuan di tanah air juga sedang lesu. Indikator lain lesunya industri perbukuan buku cetak adalah semakin turunnya jumlah produksi buku. Jika saat ini penerbit memproduksi buku sebanyak 3.000 eksemplar, dalam 1 tahun jumlah tersebut belum tentu habis terjual. Tidak dapat dipungkiri jika faktor berkembangnya teknologi informasi juga ikut mempengaruhi lesunya industri perbukuan konvensional. Munculnya e-book membuat masyarakat tampaknya telah berpindah ke lain hati. Kemungkinannya saat ini sudah banyak para pembaca buku cetak, terutama dari kalangan muda, beralih ke buku-buku digital. Para penerbit konvensional harus berani mengubah pola pikir jika ingin dikalahkan oleh penerbit daring atau online yang sedang banyak bermunculan saat ini. Nulis buku adalah perusahaan rintisan atau startup yang berusaha menjawab tantangan dalam industri perbukuan tersebut dengan konsep layanan penerbitan mandiri atau self-publishing yang berbasis daring. Nulis buku berusaha mengisi ruang kosong yang belum ditempati penerbit konvensional. Industri perbukuan di masa depan akan terus berkembang, sama halnya dengan profesi penulis yang akan semakin menjanjikan. Alih-alih mati, penerbit konvensional akan terus hidup dengan syarat harus mengikuti perubahan zaman dengan cara terus berinovasi. Problematika industri perbukuan. Secara realistis, perkembangan industri perbukuan di Indonesia tidak sebanding dengan populasi penduduk yang berjumlah sekitar 210 juta jiwa. Setiap tahun produksi buku di Indonesia hanya sekitar 3.500 judul dengan tiras kurang lebih 4.000 sampai 5.000 eksemplar setiap judulnya. Tampaknya industri perbukuan kita belum memakai dan tidak seimbang dengan jumlah pembaca, apalagi jumlah penduduk Indonesia yang demikian besar itu. Sungguh hal ini menjadi fenomena yang tragis. Akibat krisis ekonomi berkembang panjang sekarang ini, 80% penerbit anggota IKPI tidak lagi memproduksi buku baru. Mereka tidak sanggup untuk menerbitkan buku baru karena tingginya biaya produksi. Selain harga ke atas yang melambung tinggi, biaya-biaya lain seperti harga tinta, ongkos cetak juga melekit karena biaya untuk mencetak buku-buku naik sampai 300%. Mereka menyiasatinya dengan menerbitkan buku-buku lama yang laris di pasaran atau buku pelajaran sekolah yang hanya pasarannya cukup besar dan menjanjikan. Tantangan industri perbukuan. Beberapa tantangan yang ada dan terjadi di industri perbukuan seperti pembajakan buku,